Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha dengan NIM 211010113 dari S1 TT09A. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses dan ahli dalam telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum algoritma dan pemrograman modul 1 tentang variabel dan tipe data, dengan dosen pengampunya yaitu Pak Prasetyo Yulianto STMT. Nah, pada pembahasannya kali ini variabel dan deklarasinya. Untuk dasar teori, variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya. Pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut, programmer dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Oleh karena itu, pada saat mendeklarasikan sebuah variabel, programmer harus menentukan nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Lalu pada bagian penentuan nama variabel ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ketentuan untuk pemberian nama, yaitu yang pertama ada nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore. Lalu tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti operator aritmatika, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Yang kedua ada panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya interaktif, yaitu mencerminkan nilai intrinsik atau fungsi di kandungannya. Yang ketiga, nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Yang terakhir, yang keempat, nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci keyword yang ada di pseudocode atau bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan penamaan variabel, adapun perhatikan contoh berikut. Di sini ada penamaan yang salah, lalu ada penamaan yang benar. Untuk penamaan yang salah itu satu data, lalu nomor strip siswa, lalu nama spasi siswa, if, lalu main. Nah, untuk penamaan yang benar itu data 1. Jadi data D-nya besar lalu 1 di belakang tanpa spasi. Lalu nomor siswa N-nya besar, S-nya besar di tanpa spasi. Nah, untuk yang ketiga itu nama underscore siswa. Ini untuk dipisah bisa menggunakan underscore. Lalu rekam underscore 1, lalu underscore 10. Nah, pada bagian penentuan tipe data dari variabel tersebut ada beberapa tipe data yang dapat digunakan, yaitu di sini ada 3 tipe data, integer, charge, dan real. Nah, untuk integer adalah bilangan bulat. Nah, jenisnya itu ada sort in dengan ukuran bitnya 16, lalu unsigned sort in, ukurannya itu 16 bit, lalu in 32 bit, lalu unsigned in yaitu 32 bit, long in 32 bit, unsigned in 32 bit. Lalu untuk tipe data yang kedua itu adalah charge atau karakter. Untuk jenisnya itu adalah charge dengan ukuran 8 bit, lalu unsigned charge yaitu 8 bit. Lalu untuk tipe data yang terakhir itu real atau pecahan desimal dengan jenisnya itu float dengan ukurannya itu 32 bit, lalu double dengan ukuran 64 bit, lalu long double yaitu ukurannya 80 bit. Setelah variabel dideklarasikan, variabel tersebut selanjutnya dapat dipanggil dalam suatu algoritma yang sudah dirancang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Di sini ada flowchart program yang saya buat, yaitu tentang City Bakery roti, tentang roti, di mana di sini ada start untuk
memulai. Selanjutnya di sini adalah preparation yang dimana itu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, di sini tuh ada variabel di mana int, r, k, lalu p, lalu ada floatnya, total, ppn, lalu total pembayaran, terus float total 1, total 2, total 3, dan string nama. Selanjutnya ini adalah output, di mana nanti akan ada perintah yaitu memasukkan nama, lalu memasukkan cink. Ini seperti memasukkan banyaknya kue, lalu banyaknya roti, dan banyaknya puding. Setelah memasukkan itu akan diproses dalam rumusnya, yaitu ada untuk total pertama 40.000 dengan dikali K, yaitu kue dengan jumlah kue yang dipilih. Lalu total keduanya itu ada 10.000, lalu dikali dengan R, yaitu roti. Lalu total ketiga itu 5.000 dikali P, yaitu puding. Sehingga untuk rumus totalnya sendiri, total 1 ditambah total 2 ditambah total 3. Untuk PPN-nya itu sama dengan total dikali 10 per 100. Sehingga untuk total keseluruhan pembayaran yaitu total ditambah PPN. Maka dihasilkan output yaitu Cout. Untuk total 1, total 2, total 3, lalu ada untuk total, lalu PPN, dan ada total hasil pembayaran yang akan dibayarkan oleh konsumen. Lalu selesai. Oke, sekarang lanjut ke program. Di sini ada header, yaitu include IOStream, lalu using namespace std. Nah, untuk integer main, di sini ada variabel lokal, yaitu intr, k, p. Lalu float total, ppn, total pembayaran, lalu float total 1, total 2, total 3, string nama. Selanjutnya di sini nanti ada outputnya, yaitu menampilkan nama, name, kelas dari pembuat program. Selanjutnya ada tema dari program ini, yaitu adalah City Bakery. Dan menampilkan harga kue, lalu ada harga roti, harga puding, di mana harga kuenya itu adalah 40.000 satu, lalu harga rotinya itu 10.000, dan harga pudingnya 5.000. Sehingga nanti pada program akan menampilkan nama konsumen, sehingga diperintahkan untuk memasukkan nama, yaitu dengan cin nama, lalu untuk jumlah pemesanan, di mana nanti ada Cout itu banyaknya kue, lalu cink memasukkan berapa banyak kue yang diperlukan, misal 8, 2 gitu. Lalu ada banyak roti, lalu cin R, lalu banyak puding, cin P. Sehingga diproses dengan rumusnya, yaitu untuk total 1, yaitu 40.000 dikali dengan K, lalu total 2 dikali dengan R, total 3, 5.000 dikali dengan P, sehingga untuk total sendiri dengan rumus total 1 ditambah total 2 ditambah total 3. Nah, untuk PPN-nya yaitu total dikali 10 dibagi 100, untuk total pembayarannya yaitu total ditambah PPN. Setelah dimasukkan semua, maka akan menghasilkan output, yaitu untuk rincian pembayarannya, untuk kue, terus ada roti, lalu puding. Lalu ada jumlah dari keseluruhan, yaitu kue, roti, dan puding. Lalu ada output PPN-nya, yaitu 10%. Setelah itu baru ada total pembayaran. Nah, sekarang kita akan coba untuk run. Nah, di sini menampilkan yaitu namanya Siti Zulaiha, lalu NIM-nya 21101013 dari kelas S1 TT09A. Sini ada menampilkan City Bakery dengan harga kuenya yaitu 40.000, terus rotinya 10.000, terus harga pudingnya 5.000. Nah, kita masukkan nama konsumennya, misalnya adalah Susi. Lalu banyaknya kue, misal
8, terus roti misal 10, pudingnya juga 10. Nah, untuk rincian pembayarannya sehingga untuk kuenya yaitu adalah 320.000, lalu rotinya itu 100.000 dan pudingnya yaitu 50.000 sehingga untuk jumlahnya adalah 470.000 dan untuk PPN-nya adalah 47.000. Lalu untuk total pembayaran yang akan dibayar oleh konsumen adalah 517.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada modul 1 yaitu variabel dan tipe data. Nah, di sini saya akan memberikan yaitu quotes motivasi yaitu jangan lupa bersyukur dan berpikir positif. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.